Nahmanuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada para jamaah sekalian, hadirin wal hadirah, wabil khusus para panitia dan peserta semuanya di acara pembukaan MHQ atau Musabaqah Hifdzil Quran pada kesempatan di pagi hari ini yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan utama, marilah tentunya kita bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua, dan yang tak mungkin bisa kita hitung secara satu persatu. Dan yang paling kita rasakan sekali yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat atau nikmat panjang umur. Sehingga pada kesempatan di pagi hari ini Allah masih mengizinkan kita semua untuk bisa hadir dalam acara pembukaan MHQ. Sekaligus nanti dilanjut dengan acara perlombaannya ya, MHQ untuk tingkat umum. Mudah-mudahan tentunya kita berharap acara ini dapat berjalan dengan lancar hingga selesai nanti. Amin ya rabbal alamin. Salam serta salam semoga curahkan keribaan junjungan suri teladan kita, contoh hidup kita, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan insya Allah pada kita semua selaku umatnya yang senantiasa komitmen dengan ajarannya dan senantiasa tentunya yang berkeinginan mencari ilmu, terutama ilmu Quran, insya Allah. Baiklah, para hadirin wal hadirat rahimakumullah, perkenankanlah saya sebagai pembawa acara menyampaikan atau membacakan susunan acara pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama yakni pembukaan, yang kedua tilawatil Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Ihban, yang ketiga sambutan Ketua Panitia MHQ yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Taufik Hidayat, SPDI. Dan kemudian dilanjutkan dengan doa oleh Ustadz Umar Solehuddin. Dilanjutkan dengan pengarahan teknis daripada MHQ, nanti akan disampaikan oleh Ustadz Anwari, SPDI. Dan insya Allah nanti jam 10 sampai 10.30, setengah jam, kita akan sama-sama mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Agus Subagio Al-Hafiz. Untuk selanjutnya, jam 10.30 sampai jam 11.45, pelaksanaan MHQ. Kemudian jam 11.45 sampai 12.30 istirahat dan sholat zuhur. Dilanjutkan setelah sholat zuhur pelaksanaan MHQ kembali. Ya. Baik, para hadirin wal hadirat rahimakumullah, agar senantiasa acara ini dapat berjalan dengan lancar dan tentunya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita buka bersama-sama dengan Ummul Quran, yakni pembacaan surat Al-Fatihah. Ila hadiniyah bintun sholiyah, silahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, untuk selanjutnya acara yang kedua yaitu
pembacaan tilawatil Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Ibnu Hibban. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum layaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wa likullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairati aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Wa innahu lal haqqu min rabbik. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Sadaqallahu. Aneh nggak bisa ngituin intinya backdropnya. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Shadaqallahul azim. Shadaqallahu rasul karim. Alhamdulillah, jazakallah pada Ustadz Ibnu Hibban yang telah membacakan ayat suci Al-Qur'annya. Mudah-mudahan bagi beliau yang membacakan dan bagi kita semua yang mendengarkannya tentunya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, para hadirin wal hadirat rahimakumullah, untuk selanjutnya yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia MHQ pada Bapak Ustadz Taufik Hidayat. Waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol masykuran Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخر آية. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati seluruh dewan juri yang pada kesempatan tahun kali ini diketuai oleh Ustazah Muawanah dan juga Ustadz Anwari. Yang saya hormati kepada Ustadz Umar Salahuddin, Ustadz Haris, dan seluruh Ustadz-Ustazah yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa ta'zim saya kepada Ustadz dan Ustazah sekalian. Juga yang saya hormati seluruh peserta MHQ Musabaqah Hifzil Quran tahun 2021. Ini musabaqahnya 2 hari ya. Kemudian yang saya hormati pula dan yang saya banggakan seluruh rekan-rekan panitia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan kita begitu banyak nikmat. Nikmat yang terbesar yang kita terima adalah tetapnya kita berada di dalam keimanan dan keislaman. Kemudian nikmat selanjutnya adalah Allah mentakdirkan kita, memilih kita sebagai hambanya yang masih bisa menghirup udara di bulan Ramadan ini. Kemudian nikmat lagi yang terbesar selanjutnya adalah kita senantiasa, kita sampai saat ini atau kita sekarang ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti lomba MHQ ini. Karena pada hakikatnya kalau Allah nggak sayang sama kita, Allah nggak menggerakkan hati orang-orang nyuruh kita untuk ikut lomba MHQ. Kalau Allah nggak sayang sama kita, maka Allah nggak akan membukakan hati kita untuk menerima ajakan lomba MHQ. Karena pada hakikatnya, kalau Allah sayang kepada hambanya itu, maka dimudahkan bagi hambanya untuk melakukan amal-amal soleh lain. Dan sudah kita pahami semua bahwa amal soleh yang paling utama di bulan suci Ramadan setelah saum Ramadan adalah tilawah Al-Quran. Nah, mengikuti MHQ ini merupakan salah satu karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya kita mengulang-ulang hafalan kita, mengulang-ulang bacaan Al-Quran kita, yang kita sama-sama sendiri pahami berapa besar pahala yang kita dapatkan ketika kita membaca Al-Quran satu huruf saja, itu di luar Ramadan, apalagi di bulan Ramadan. Untuk itu jangan sia-siakan nikmat ini. Tidak perlu kita mengejar juara 1 dan lain sebagainya, karena ini sudah anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dengan dipilihnya kita menjadi peserta. Kemudian salawat serta salam mari sama-sama kita sampaikan kepada manusia pilihan, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana berkat jasa beliau kita bisa mengenal al-Islam, kita bisa mendapatkan kitab suci Al-Quran, kita bisa mendapatkan keindahan Islam dan Al-Quran itu sendiri. Ustadz dan Ustazah dan seluruh peserta MHQ yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya selaku ketua panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta MHQ yang terkhusus. Karena kalau tidak ada peserta MHQ, acara ini tidak akan terlaksana, tidak bisa berjalan. Kemudian terima kasih juga yang sebesar-besarnya kepada seluruh kepanitiaan pada kesempatan kali ini. Kemudian terima kasih juga kepada seluruh donatur yang telah memberikan kita dananya, kemudian sumbang pikirannya dan seluruhnya sehingga terlaksanalah acara MHQ pada kesempatan kali. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Dan juga saya juga mohon maaf jikalau pada kesempatan kali ini banyak kekurangan-kekurangan nanti didapati di sana-sini, kemudian keterbatasan panitia menyelenggarakan kegiatan ini. Maklum kalau dari online itu banyak kekurangan-kekurangannya, kurang khusyuk, kurang tertib, dan lain sebagainya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kekurangan-kekurangan ini tidak menjadikan keberkahan ini hilang. Bahkan kekurangan ini bisa menjadi penyemangat kita untuk meraih keberkahan yang lebih banyak lagi. Amin ya rabbal alamin. Ustadz dan Ustazah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti setelah ini kita akan sama-sama menyaksikan terlebih dahulu tausiah yang sangat berharga yang akan nanti disampaikan oleh Ustadz Agus Balgio Al-Hafiz. Beliau merupakan trainer atau Ustadz kelas nasional, mudah-mudahan dan pasti banyak yang bisa kita ambil nanti. Kami mohon untuk bisa menyimak dengan baik sehingga bisa memberikan kita semangat dalam mengikuti MHQ ini, bahkan dalam menjalani kehidupan bersama Al-Quran. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Untuk teknis perlombaan nanti akan disampaikan oleh Ustadz Anwari. Kami percayakan kepada beliau. Terima kasih juga kepada MC yang telah memberikan waktu kepada saya, kepada seluruh petugas MHQ kami ucapkan jazakumullah ahsanul jazak. Dari saya cukup sekian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Tetap semangat, tetap bisa hidup bersama Al-Quran. Jangan tinggalkan Al-Quran karena Al-Quranlah salah satu yang bisa menjadi penyelamat kita nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khairan katsiran pada Ustadz Taufik Hidayat yang telah menyampaikan sambutannya. Baiklah para hadirin wal hadirat rahimakumullah, untuk selanjutnya doa yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Umar Solehudin. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya diberikan keberkahan, kemudahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya acara hari ini bisa berjalan dengan lancar juga besok ya. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna 'abiduk banu abidik banu imaik nawasina biyadik madin fina hukmuk adlun fina qada'uk nas'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا إلى جنتك جنة الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد
ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ولذة النظر إلى وجهك الكريم ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا وارحمنا أن نتكلف ما لا يغنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آذانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan katsiran pada Ustadz Umar yang telah memimpin doa pada kesempatan pagi hari ini dalam acara MHQ kita pada kesempatan tahun ini. Mudah-mudahan acara kita dapat berjalan dengan lancar selama 2 hari ini. Ya. Insya Allah besok kita masih ada acara MHQ juga. Baik, untuk selanjutnya pengarahan teknis MHQ yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Anwari SPDI. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Mr. Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jinarso. Paling semangat jawab salamnya, luar biasa. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Wa qala aidan aw zid alaihi wa ratilil Qur'ana tartila. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati segenap para peserta khususon, ya, wabil khusus juga ketua panitia, para dewan juri, MC, dan semua yang hadir, yang tentunya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa takzim atau hormat saya. Wabil khusus juga yang terhormat untuk sahabat saya nih, Hiban, ya, yang tadi sudah tilawah, Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam untuk Rasulullah SAW. Mudah-mudahan terlimpah curah juga kepada keluarga, sahabat, dan para rukunnya hingga umil akhir nanti. Mr. Heri dan para peserta semuanya, ini untuk memastikan kehadiran peserta, karena saya akan menyampaikan teknis, boleh nggak videonya dibuka dulu? Boleh mute, tapi videonya dibuka. Jadi apa yang saya sampaikan mudah-mudahan betul tersampaikan. Boleh? Videonya dibuka tapi suaranya mute boleh, ya. Memastikan saja. Ya, karena ini bulan Ramadan, bulan puasa, takutnya ya. Kelihatan yang tidur ya. Iya, betul. Ya, mohon maaf ya. Memastikan aja. Karena saya dibuka videonya nih. Khawatir ada yang tidur ya. Oke, terima kasih ibu-ibu semua, para peserta, bapak-bapak, remaja, Masya Allah. Hari ini semuanya bergabung dalam MHQ, ya. Surat An-Naba dan Al-A'la, Masya Allah. Baik, saya
saya sampaikan dengan hormat kepada seluruh peserta terkait dengan arahan teknis mungkin ya untuk agenda pada pagi hari ini sampai dengan selesai ya, bahwasanya agenda kita Musabaqah Hifdzil Quran ya, kriteria penilaiannya insya Allah tidak jauh beda dengan yang mungkin pernah Bapak Ibu semua ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ya, penilaian MHQ surat An-Naba dan Al-Lail meliputi 3 kategori. Secara umum insya Allah sudah dipahami ya. Yang pertama itu kelancaran. Kelancaran ya. Kelancaran, kemudian yang kedua adalah makhraj. Bagaimana tempat keluar hurufnya dijalankan atau dibacakan secara baik. Ya, kemudian yang ketiga adalah tajwid, hukum bacaannya. Banyak di sana meliputi, ya kan? Pasti sudah tahu ada gunnah, ada ikhfa, dan lain sebagainya dan kawan-kawannya. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, shaimin shaimat rahimakumullah, para peserta MHQ hari ini. Kemudian untuk penilaian, ya, itu penilaian minimal adalah 60. Ya. Penilaian maksimal 90. Kemudian jurinya siapa? Ada 2 kategori di sini kan, ada yang ikhwan, ada yang akhwat. Untuk yang ikhwan, jurinya insya Allah saya sendiri, kemudian ada Ustadz Selamat Maudin, ya, Ustadz Selamat Maudin sudah ada di sini sepertinya. Kemudian ada Ustadz Dasep Rosada, ya. Ini Ustadz Dasep Rosada ini, ya. Dan Ustadz Maudin juga saya adalah juri untuk yang ikhwan. Menilai tadi kategori kelancaran, makhraj, dan juga tajwid. Untuk yang akhwat, nah ini yang akhwat juga sama 3 yang menilai. Para pakarnya semua insya Allah. Yang pertama ada Ustazah Muawana, ada Ustazah Hani, ada Ustazah Nurhayani. Ya. Sama menilainya. 3 kategori itu dengan penilaian minimal 60, maksimal 90. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya ya, setelah nanti waktunya datang MHQ ya, nanti dewan juri akan mengundang seluruh peserta melalui Zoom ya, yang akan diberikan linknya oleh dewan juri. Ya, yang ikhwan maupun yang akhwat. Jadi yang ikhwan bergabung dengan Zoom yang ikhwan, yang akhwat juga bergabung dengan Zoom yang diberikan oleh dewan juri akhwat. Insyaallah nanti bergabung ya, dan semuanya masing-masing ya. Jadi di waktu yang bersamaan ada Zoom ikhwan, ada Zoom akhwat. Sebagai informasi saja, untuk yang akhwat ini ketat sepertinya karena banyak yang daftar, masya Allah. Yang akhwat ketat ini, masya Allah. Banyak yang mendaftar. Tolong dipersiapkan lebih serius lagi ya, karena banyak pesertanya ini. Sampai dari luar daerah juga ada, luar daerah. Masya Allah. Daerah Serpong Utara maksudnya. Iya. Dari Pinang misalnya. Karena dibuka juga ya untuk Bapak Ibu yang berminat. Untuk yang ikhwan, nah sepertinya yang ikhwan ketatnya tidak terlalu nih, karena jumlah pesertanya tidak terlalu banyak. Ya, Mr. Heri ya. Ya, ya. Data terkini kurang lebih 10 atau berapa tuh? Yang akhwat sampai 60-an. Yang ikhwan 10-an lebih lah. Wah, untuk yang ikhwan sepertinya tantangannya lebih kecil nih, walaupun tetap harus mengkondisikan kriteria penilaian tersebut. Ya. Kemudian tentunya untuk yang terbaik kategori 1, 2, 3 ada hadiah untuk para peserta semuanya. Ya, mudah-mudahan cukup lah buat beli baju lebaran mah ya. Amin. Ya, buat beli baju lebaran mah cukup. Ya, bisa beli 2 lah. Ya, buat ikhwan sama sarungnya insya Allah. Amin. Untuk yang akhwat juga ada insya Allah lah. Buat beli gamis-gamis mah. Tapi untuk yang terbaik, untuk yang akhwat, mudah-mudahan ya lancar. Dan yang ikhwan juga lancar. Ada kategori 1, 2, dan 3. Dan insya Allah ya pengumuman dilaksanakan tentu setelah selesai acara semuanya.
sepertinya selesainya asar kurang lebih ya. Kalau yang Ikhwan mungkin lebih cepat, tapi untuk yang Ahwat nanti mengikuti kondisional sesuai dengan arahan jurinya masing-masing. Ya. Dan pada akhirnya ya mudah-mudahan semuanya terlaksana dengan lancar, yang Ahwat lancar, yang Ikhwan lancar ya. Insya Allah kalau deg-degan mah wajar, tapi dibuat enjoy aja lah ya, enjoy aja. Enjoy aja kata iklan Maya. Semangat, bismillah ya. Niatkan kita ingin hadir karena Al-Qur'an ya. Kalaupun dapat hadiah itu bonus aja. Niatkan kehadiran kita di sini karena kita ingin dekat dengan Al-Qur'an, menguasai hafalan, ya kalaupun ternyata ada hadiah itu bonus aja ya, disyukuri. Ya, insyaallah sudah hadir di MHQ ini. Kami ucapkan terima kasih banyak dan ini mudah-mudahan bagian dari amal soleh di Ramadan, yang Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Ya, semangat MHQ, semangat hari ini, jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh peserta. Ya, yang sudah membuka videonya terima kasih, yang belum mudah-mudahan juga mendengar dengan seksama, dengan fokus, baik yang ikhwan maupun yang akhwat, yang laki-laki maupun yang perempuan. Dan tentunya ya sambil menunggu nanti diundang Zoom oleh Dewan Juri, kita tetap di Zoom ini ya, mengikuti acara sampai dengan selesai, karena nanti akan kita dengarkan juga taujih ya dari Ustadz Agus Subagio Al-Hafidh, yang insya Allah mudah-mudahan menyemangati kita untuk terus bersama Al-Quran, ya, menguatkan hafalan, memperbaiki bacaan, dan lain sebagainya. Kurang lebih itu arahan secara teknis, insya Allah secara umum nggak ada jauh beda dengan lomba-lomba yang mungkin pernah diikuti sebelumnya. Ya, sekali lagi ada 3 dewan juri di ikhwan dan akhwat, penilaiannya kelancaran makhraj dan tajwid. Ada juga kategori terkecil nilainya 60, terbesar 90. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Mr. Heri. Ya, jazakumullah khairan. Kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Kalau tidak ada, saya serahkan kembali ke pembawa acara tentunya. Maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, jazakallahu khairan katsiran Ustadz Anwari yang telah memberikan pengarahannya berkenaan dengan teknis MHQ kita pada kesempatan hari ini dan juga besok. Mungkin kepada para peserta, kalau ada yang mau dipertanyakan, dipersilakan. Sambil menunggu Bapak Ustadz Agus Subagio bergabung dengan kita. Sebelumnya mohon maaf, apakah sudah bergabung Bapak Ustadz Agus Subagio? Pak Ketua? Belum. Jam 10. Oh, jam 10. Ya, baik. Sambil menunggu beliau bergabung dengan kita, dipersilakan bagi peserta, bagi yang ingin bertanyakan berkenaan dengan MHQ pagi hari ini. Silakan angkat tangan kalau memang ada yang tanyakan. Asalkan jangan menanyakan nominal besarnya hadiah aja ya. Yang mudah-mudahan cukup jelas apa yang tadi dipaparkan Ustadz Anwari berkenaan dengan teknis daripada MHQ kita pada pagi hari ini dan juga besok. Oh ya, Ustadz Heri, Mr. Heri, mungkin ya, di akhir saya tambahkan ya bahwasanya seperti biasa keputusan Dewan Juri tidak bisa diganggu-gugat ya. Keputusan Dewan Juri tidak bisa diganggu-gugat, apalagi sampai digugat ke Mahkamah Konstitusi, jangan ya. Sepenuhnya tidak bisa diganggu-gugat, dan insya Allah ini penilaian kebersamaan dari kami tim Dewan Juri ya. Mudah-mudahan semangat Ramadannya, semangat Qur'annya itu juga sudah jadi pahala buat para peserta semuanya. Yang dapat hadiah bonus insya Allah ya. Dapat pahala, dapat bonus juga. Mudah-mudahan yang terbaik semuanya ya. Yang terbaik untuk semuanya. Barakallahu fikum. Ya, Taib, atas tambahannya Ustadz Anwari.
Jelas ya pada peserta, khususnya peserta MHQ umum untuk hari ini Seluruh sampai peserta, dengan seluruh sore peserta nanti. MHQ. Oh ya, untuk seluruh peserta MHQ. Jelas Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih Pak Suteja, barakallah. Mungkin dari juri kalau mau menambahkan. Silakan Ustaz. Silakan, Mr. Ustadz Maudin atau Ustadz Dasep Ya, menambahkan, silakan. saya ada sambil nunggu pemateri, silakan para juri mungkin menjelaskan teknis. Ya, tadi sudah disampaikan teknisnya. Ya, nanti diundang Zoom oleh jurinya dan bergabung di Zoom-nya masing-masing. Ya, udah cukup jelas tadi Ustaz katanya. Berarti keluar dari Zoom ini ya? Ya, tadinya kan mau pakai breakout room ya, tidak keluar. Ya, cuman sepertinya ya takutnya Zoom-nya udah panas duluan gitu kan. Ya, dan juga mungkin tidak semuanya mengerti masuk ke breakout room ya. Jadi intinya nanti disepakati menunggu Zoom dari panitia. Nah, kalau untuk panitia Ikhwan sepertinya Zoom-nya sama dengan yang ini dari Ustadz Selamat Maudin. Zoom-nya untuk yang akhwat nanti saya serahkan ke Dewan Juri Ustazah Muawana atau Ustazah Yani untuk membuat Zoom-nya. Kalau yang Ikhwan sepertinya masih lewat link ini ya. Ya, Ustadz Selamat Maudin-nya. Ya, lewat sini Ustadz. Oke, baik. Ya, untuk yang Ikhwan. Ya. Ustadz Heriadi, Mr. Heri, minta tolong update terakhir sudah berapa yang Ikhwan? Ya, yang Ikhwan. Ahwat? Kalau yang Ikhwan ada 11 ya, lebih ya? Iya, 11 Ustaz. 11. Yang Ahwat fix-nya ada 65? Saja Muawana mungkin bisa bantu. Fiksasi peserta dari yang Ahwat, yang ibu-ibu, yang ummahat, yang perempuan. Oh, luar biasa berarti peminatnya dari yang ummahat nih, yang ibu-ibu lebih antusias. Yang bapak-bapak, yang ikhwan, yang laki-laki, tantangannya lebih ringan. Semangatnya harus lebih mantap. Yang ibu-ibu juga harus lebih mantap biar dapat bonusnya. 9 orang, Ustaz. 79 orang. 79. 69. 69, Masya Allah. 79. Oh, 79, Masya Allah. Ini umum ya? 80 ya. Ya, nanti kita serahkan ke Ustazah Muawana untuk mengaturnya. Mudah-mudahan sepertinya secara waktu lebih cepat di Ikhwan. Yang Ahwat kita doakan mudah-mudahan lancar dan ya ada yang terbaik di sana. Kategorinya 1, 2, dan 3. Kalau untuk hadiahnya tadi sudah saya sampaikan ya. Insya Allah adalah cukup ya. Baik. Itu mungkin tambahannya. Oh iya, ini mungkin sekedar pengalaman tahun kemarin saja. Ya, nanti mungkin Ustazah Muawana juga pernah melaksanakan ya. Jadi untuk ibu-ibu ummahat yang tidak sepenuhnya mungkin bisa ke Zoom, mungkin nanti akan dihubungi oleh jurinya. Yang tidak mungkin mudah akses ke Zoom, dihubungi oleh jurinya, ditelepon via video call misalnya. Video call grup atau video call pribadi, yang intinya memang haknya untuk mengikuti MHQ tetap bisa berjalan lancar. Ya, tahun kemarin ada yang nggak bisa masuk Zoom, teknis HP teknis, kendala teknik maupun HP-nya atau yang lainnya. Insya Allah panitia dan dewan juri tetap menjalankan hak peserta nanti ditelepon ya, grup video call atau secara wapri ya. Kalau semuanya sudah bisa di Zoom, alhamdulillah. Tapi tahun kemarin sih ada yang terkendala. Itu mungkin sedikit tambahan. Begitupun yang ikhwan ya. Kalau yang ikhwan sedikit 11, mudah-mudahan sudah bisa di satu Zoom. Tidak ada yang perlu diwapri di video call misalnya. Iya. Itu tambahan. Terakhir ya, mumpung keingetan nih. Ya, mumpung ya nunggu jam 10 ya Ustaz Umar. Ya, ya. Untuk para peserta
ya, sekali lagi selain keputusan Dewan Juri tidak bisa diganggu gugat, nanti ketika di akhir ada ternyata penilaian yang sama, kesulitan menentukan, ya nanti sepenuhnya nanti hak Dewan Juri untuk menyelesaikan finalisasi nilainya. Apakah diadu kembali, apakah dilombakan kembali, atau mungkin kesepakatan Dewan Juri yang ada. Ya, kalau ada nilainya sama nih, yang diberikan bonus untuk 1, 2, 3 saja, tapi ternyata ada 6 orang, ya secara nilai sama, itu nanti sepenuhnya keputusan Dewan Juri, apakah nanti dilombakan lagi atau disepakati oleh 3 Dewan Juri yang ada bersama panitia. Ya, biasanya tahun kemarin ada tuh. Sebagai informasi saja, kemarin adanya di Ikhwan. Cuman karena ini ikhwannya sedikit, mungkin bisa jadi ada di ibu-ibu. Tapi sekali lagi keputusannya ada Dewan Juri. Kalau tahun kemarin, ya mereka dilombakan lagi, cuman tidak di hafalan, tapi diberikan semacam kayak tafsir, ya, pengetahuan tafsir, ya, memberikan penjelasan tafsir ayat yang dibaca, surat yang dibaca lewat teknisnya lewat aplikasi, ada quizzes, ada kahot, jadi memilih jawaban yang tepat. Tahun ini mudah-mudahan lancar, tidak ada yang ini ya, tidak ada yang sama. Kalaupun ada yang sama, diserahkan ke keputusan jurinya masing-masing. Ya. Itu mungkin sekali lagi sebagai tambahan, dan mudah-mudahan nanti kita semua bisa bisa mengikuti sampai selesai, ya. Kemudian kalau yang udah selesai bagaimana? Misalnya dia dapat urutan pertama menyetorkan, membaca. Itu nanti ya dipersilakan tetap di Zoom atau juga boleh live. Tapi nanti diundang lagi saat pengumuman tentunya. Nanti panitia akan menginformasikan kembali pengumumannya ya kapan ya. Yang pasti pengumumannya nanti bareng ikhwan dan akhwat kita kumpul lagi di Zoom untuk mendengarkan informasi pengumuman lomba. Demikian mungkin tambahan. Tilawah, Pak. Ya, Ustaz saja. Target tilawah. Monggo kalau ada mau tambahan. Ustaz Adwari, apakah ada target tilawah? Oh iya. Ya saya serahkan kepada panitia karena kan saya juri nih. Saya serahkan kepada panitia apakah ada target tilawah. Saya serahkan kepada panitia. Kalau ada target tilawah, ya mangga panitia menetapkannya berapa juz, 1 juz, 2 juz selama lomba ini. Gimana Pak Ketua nih, Pak Ustadz Taufik Hidayat, apa kita ambil umumnya aja? Karena kita kan selain MHQ juga acara ini bertemakan bertopik sehari bersama Quran, dalam artian kita memang harus sambil baca Quran juga di samping menghafal. Ambil yang umumnya aja, mungkin ya 1 juz aja, apa gimana? Ya boleh, 1 juz boleh. Setuju? Ya 1 hari 1 juz ya. Ya. Khawatir nanti yang sedang menghafal kalau 2 juz nggak ada waktu, nggak kebagian waktu buat menghafal. Baik, kalau memang sudah sepakati kepada hadirin wal hadirat rahimakumullah yang mengikuti acara sehari bersama Al-Quran ini, mobil khusus di MHQ, kita sama-sama bertilawah ya dalam 1 hari ini sebanyak 1 juz, dan walaupun lebih ya alhamdulillah. Itu saja tambahannya dari kami panitia, karena kan tidak semua yang hadir di sini ikut MHQ ya, seperti tadi disampaikan ya, yang ikhwannya aja ini baru 11 orang yang daftar, ya, sedangkan yang hadir banyak. Ya. Jadi yang tidak ikut MHQ bisa bertilawah Al-Quran. Ya, mudah-mudahan yang tidak ikut MHQ tilawahnya lebih dari 1 juz.
Mudah-mudahan. Amin. Ada tambahan lagi Ustadz? Para juri? Dari Ustadz saya cukup ya. Ustadz Dasep? Dari Ustazah Mawana ada tambahan? Ya, ini yang ya dikarenakan pesertanya juga cukup banyak ya yang akhwat, untuk teknisnya mungkin ada tambahan tidak Ibu Awana? Sudah cukup insya Allah, nanti ada grup juri khusus akhwat. Oh gitu, jadi lebih jelas ya. Oke. Gimana Ustadz Umar? Untuk Ustadz Agus, apakah sudah bergabung? Belum ya? Belum kayaknya. Tapi insya Allah bisa bergabung jam 10 nanti mungkin Ustadz ya. Insya Allah. Insya Allah. Kalau nggak ada Bu Muawanah nih. Hafizah. Ya, sambil mengisi kosongan waktu mungkin bisa bertilawah dengan target 1 juz hari ini. Tafadhol. Usul Pak, Her, Bang, Ya, Bang ya, Her. ya, ya Agar Pak satu Narto. hari ini bisa hatam, mulai dari juz pertama, diurut aja juz pertama siapa, juz kedua siapa, sehingga insya Allah satu hari ini hatam gitu. Jadi tidak ada yang, kemungkinan tidak ada yang akan bersama. Gitu usul gitu Baik. aja. Baik, Di atas baik. coba juz 1 siapa, juz 3 siapa, sehingga sampai selesai. Mudah-mudahan malah bisa lebih dari 2 atau 3 kali hatam. Ya, Ini ada baik. 103 peserta, berarti bisa 3 kali hatam nih. Subhanallah. Terus dah, 1 siapa, 2 siapa gitu dah. Monggo. Berarti Ya, mungkin dibikin itu aja, di list di chatting ya. Boleh Nama, request Ustaz, ya silakan. request juz 3. Oh gitu. Udah dari case duluan tuh. ini aja ditulis di chatting kali ya. Tulis nama sekaligus di absen juga, tulis nama sama juz berapa. Kalau ini kan ada 100 berarti bisa 3 yang baca juz 3 bisa 3 orang begitu. Betul Ustaz, saya juz 8 meneruskan ini harian saya. Ya. Kayaknya perlu ada sekretaris nih. Ustadz Umar, Mr. Heri, sepertinya lebih enak dan simpelnya kita tidak menyebutkan juz berapanya. Jadi yang terpenting gitu. 1 juz saja. Iya. Lebih enak, nggak terlalu merepotkan siapa-siapa. Dan saya pikir kayaknya sih peserta juga sudah punya target tilawah masing-masing, tinggal melanjutkan, jadi lebih enak. Siap. Ya, Demikian. baik. Iya, memang khawatirnya nanti bentrok dengan targetan tilawah masing-masing ya. Jadi intinya melanjutkan tilawah masing-masing aja. Yang penting 1 juz aja gitu ya, Ustaz ya. Minimal 1 juz. 5 Ya. juz juga nggak apa-apa. 5 juz nggak? Kalau Bu Muawanah 5 juz atau 10 juz ya. Ya, karena pertimbangannya kenapa kita harus tilawah 1 juz minimal. Ini bisa jadi salah satu bahan penilaian juri juga ketika mendapati nanti peserta nilainya sama. Seperti itu. Atau bisa jadi ada donatur yang ingin memberikan sesuatu lagi tambahan bagi yang pencapaian tilawah hari ini paling baik. Mudah-mudahan insya Allah. Baik, jazakallah Ustaz Taufik Hidayat.
Ustadz Agus sudah masuk, itu dijadikan co-host Ustadz Maudin. Alhamdulillah ya, Ustadz Agus Subagio Assalamualaikum. sudah bisa hadir di tengah-tengah kita. Ahlan wa sahlan, Waalaikumsalam Ustadz Agus warahmatullahi wabarakatuh. Subagio. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakedap nuju nyeting ya. Background. Siap, Ustadz, siap. Mangga. Iya. Ustadz Maudin, tolong jadiin co-host. Sudah. Sudah, tapi baru satu nama ini, Ustaz. Ya, satu lagi OTW. Oh, siap. Iya. Bisa begitu ya. Iya, OTW tapi hitungan menit. 628 353. Sudah semuanya. Alhamdulillah, Ustaz. Baik. Baiklah, para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah narasumber kita sudah hadir. Maka sama-sama kita dengarkan tausiah yang langsung akan disampaikan oleh beliau kepada Al-Ustadz Agus Subagio. Waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Alhamdulillah, pertama-tama kepada Ustadz Zazah yang dirahmati oleh Allah. Mohon maaf tadi saya terlambat join ya. Mungkin pembukaan dan sebagainya sudah dimulai tadi. Alhamdulillah Ustaz. Maklum dari Bandung jauh ke Tangsel ya, OTW-nya. Iya. Ya, juga saya mohon maaf tidak punya background yang dipakai oleh Ustaz-Ustazah semua ini. Nggak apa-apa ya. Ya, baik. Alhamdulillah, mohon izin saya menyapa dengan Bapak Ibu. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati dimuliakan oleh Allah. Ya, kita bersyukur atas karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Karunia penjagaan, karunia sabat wal istiqomah, dan juga diijabahnya doa-doa kita untuk dipertemukan dengan bulan Ramadan ini. Bulan yang dipenuhi dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan, dan terutama bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, bulan yang hanya sekali saja disebut di dalam Al-Quran, ya, Syahrul Ramadan, dan penyebutan yang hanya sekali ini juga langsung dikaitkan dengan alladzi unzila fihil Quran, ya, tentang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Sakedap. Ya. Ya. Sehingga karena penyebutan yang hanya sekali ya tentang bulan Ramadan ini, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran,
ini menunjukkan bagaimana hubungan yang sangat kuat ya antara Ramadan dengan Al-Qur'an ya. Ya, silahkan kita baca kembali ya ayat-ayat tentang puasa. Al-Baqarah 183 itu tidak menyebut Ramadan secara eksplisit. Ayat 184 juga tidak. Ya, ceritanya tentang kutiba alaikumusiyam. Tapi di ayat 185 ini ya penyebutan perintah saumnya itu nomor 2 ya, setelah alladzi unzila fihil Qur'an. Setelah diberikan informasi tentang bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, ya, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, diberikan 3 fungsi utama dari Al-Qur'an ya, sebagai hudal linnas, kemudian wa bayyinatin minal huda wal furqan. Baru setelah itu faman syahida minkumus syahra falyasum. Baru nomor 2-nya adalah ya barang siapa yang bertemu ya melihat kedatangan ya, bulan Ramadan ini falyasum ya, maka berpuasalah. Alhamdulillah pertemuan kita ini juga terkait dengan tema kita ya, yaitu Al-Qur'an. Dan mohon izin saya membagikan sedikit catatan barangkali ya. Silakan Ustaz, silakan. Ya, sebentar. Ya. Supaya jangan muka saya yang kelihatan gitu. Iya. Baik, ya ini Bapak Ibu sudah muncul ya? Ustaz, sudah. Saya ingin kita membaca ulang ya. Bagaimana Allah, bagaimana Rasulullah SAW mengenalkan Al-Qur'an kepada kita semua, yang Allah sendiri menyebutkan tentang sifat Al-Qur'an ya, itu dengan penyebutan masani ya. Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutasyabihan masani ya. Masani ini pengertiannya adalah berulang-ulang ya. Ya, dan yang paling banyak diulang adalah surat Al-Fatihah ya. Ya. Walaqad atainaka sab'am minal masani, 7 yang diulang-ulang. 7 ayat yang diulang-ulang. Ya. Sebentar. Sebentar ya. Iya. Kalau yang coret-coret bisa saya hapus. Saya delete. Makanya saya minta jadi co-host. Punten ya panitia. Ya, emang kalau online begini kita banyak hal-hal yang perlu kita adaptasi ya, termasuk mungkin kebiasaan kita senang ya mencatat, mencoret-coret di layar HP. Biasanya muncul di share screen-nya ya. Jadi mohon maaf saya delete tadi. Ya, jadi saya ingin kita kembali memurojaah, mengulang kembali bacaan kita tentang Al-Qur'an ya. Ya, kalau ilmu jurnalistik kan biasanya ada istilah 5W1H ya. 5W1H untuk berkenalan dengan sesuatu dengan investigasi. Jadi who ya, siapa, what ya, apa, where, di mana, when, kapan, kemudian why ya, kenapa, kemudian 1H-nya adalah how, bagaimana. Nah, biasanya bagaimana ini yang sering ditanyakan. Bagaimana caranya supaya menghafal cepat, bagaimana caranya supaya kuat, bagaimana caranya macam-macam ya. Ya, supaya bisa khatam ya setiap bulan. Nah, itu pertanyaannya how ya. Padahal ya, yang harus kita gali kembali itu adalah 5W-nya juga ya, 5W1H-nya. Nah, baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya, kita lihat ini barangkali ada sebuah gambar ya, ini sebuah foto yang sudah pernah beredar ya, viral juga. Ya, yang terakhir tuh yang seorang anak ya, anak jalanan ya, di Jalan Braga di Bandung ya. Nah, tapi saya ingin kita menjawab dengan spontan ya.
Kalau kita ditanya apa yang sedang ibu ini baca gitu. Apa yang sedang dibaca gitu. Ya, boleh jawab di chat Bapak Ibu. Ini bukan khutbah Jumat ya, boleh sambil interaktif ya panitia, boleh ya. Supaya kelihatan mana yang masih hidup. Ya, Al-Qur'an, ya betul. Ya, atur nuhun Bapak Ibu sudah ngerespon. Ya, ya betul yang dibaca adalah Al-Qur'an. Ya. Dan ini jawaban yang spontan. Ya, saat kita melihat foto ini dan kita ditanya apa yang sedang dibaca, jawabannya pasti Al-Qur'an. Ya, tidak salah jawabannya. Kisah nasihat, Masya Allah. Ini ada jawaban yang lain, ya, kisah nasihat. Nah, jawaban terhadap sesuatu, Bapak Ibu, yang biasanya spontan pertama kali keluar, itu menunjukkan bagaimana hubungan kita dengan apa yang ada dalam lintasan kita tadi. Dalam pikiran kita yang langsung muncul pertama kali. Oh, ini Al-Qur'an. Ya. Padahal Al-Qur'an juga Allah sebutkan dengan berbagai macam nama ya, ada banyak nama-nama. Apakah Alkitab, apakah Al-Furqan, Asy-Syifa, Ar-Ruh gitu ya, apalagi itu. Ya banyak ya nama-nama Al-Qur'an itu, Al-Huda gitu. Nah, pertanyaan yang sama Bapak Ibu sekalian, pertanyaan yang sama ini punten. Ternyata juga Allah munculkan ya di dalam Al-Qur'an di surat An-Nahl ya, Allah juga menanyakan hal yang sama. Meskipun ini bicaranya umum ya kepada seluruh kaum yang Allah juga sudah turunkan kepada mereka Alkitabnya masing-masing. Jadi ya pertanyaan ini sama juga ya kepada kita berlaku. Wa qila lil ladzina taqau ya, dan dikatakan kepada ya, lilladzina orang-orang yang ittaqau ya, bertakwa, madza anzala rabbukum, apakah yang telah diturunkan oleh Rob kalian, oleh Tuhan kalian. Sama ya Bapak Ibu, ini pertanyaannya. Kalau tadi kan dengan foto ya, tapi ayat Quran kan tidak mungkin ya memuat foto. Sehingga pertanyaannya ya umum seperti ini. Apa yang sudah diturunkan oleh Tuhanmu, oleh Tuhan kalian. Ternyata orang-orang bertakwa itu memiliki jawaban, ya, qalu, mereka menjawab khaira. Ya, kebaikan. Ya, kebaikan. Bapak Ibu, ini jawaban yang makjleb ya. Jawaban yang menunjukkan bagaimana hubungan orang-orang bertakwa itu dengan apa yang sudah Allah turunkan. Ya, di antaranya berupa Alkitab itu. Ya. Tidaklah mereka memahami apa yang Allah turunkan ya, kecuali semuanya adalah kebaikan. Semuanya kebaikan. Nah, kalau ayat ini ya kita memposisikan diri kita sebagai mukhatab ya, sebagai sasaran dari ayat ini. Dan ayat ini juga bercerita tentang kita, ya. Maka ini betul-betul mewakili ya bahwa apa yang kita rasakan dengan Al-Qur'anul Karim, ya, semua usaha kita katakanlah untuk bisa memiliki bacaan yang lancar dan fasih, ya, sehingga kita belajar tahsin tilawah, ya, bukan tahsinul Quran ya. Kalau Quran tidak usah diperbaiki lagi. Tapi yang harus diperbaiki itu bacaan kita. Jadi tahsin tilawah itu yang benar, bukan tahsinul Quran. Karena ini memang sudah jadi idiom atau kata yang sering kita dengar, kita baca, kita pakai. Ya, jadi setiap upaya kita membedakan huruf sin dengan shin, dengan sod, dengan sa, yang belibet gitu ya, harus dengan pengulangan yang berpuluh-puluh kali ya sasi subas susang sanisas. Saya dulu melatih juga dilatih seperti itu ya dan
rasa capek kita, lelah kita, mungkin juga sempat ada ya sedikit pesimis atau putus asa, ya. Itu ternyata semua di sisi Allah nilainya adalah khaira, akan bernilai kebaikan. Ya. Ya, alladzi yaqra'ul Qur'an wa yatatatta'u fihi, ya, orang yang membaca Quran dan dia tertatih-tatih, ya. Ya, tatata itu titata rajong, ya. Apa istilah di sana, ya, titata rajong. Ya, salah lagi gitu, ya. Misalnya afala tatadzakkarun, afala, ya. Bukan apalah, afala, oh iya. Ya, apalah balik lagi. Saking sudah nempelnya huruf pa gitu. Ya. Nah, itu dirasa berat buat kita, ya, tapi di sisi Allah itu akan menghasilkan khaira, berbagai macam kebaikan. Dan juga upaya kita, ya, ketika Allah menambah hidayah, keinginan menghafal, ya, nambah itu, ya, itu ternyata ya tantangan dalam menghafal lebih besar lagi, ya. Sudah mah hese nempel, ya nempelnya susah gitu, ya. Kemudian kita cuman siap membayar perjuangannya dengan membeli lem untuk menempelkan ayat itu dengan lem takol. Harganya murah gitu, ya, lem takol. Jadi copot lagi, ya. Itu kan menguras perasaan kita. Ya. Dibaca sendiri hafal, tapi ketika dibacakan sebagai imam ada yang lupa misalnya. Atau jadi loncat ke surat yang lain. Ya. Nah, itu kan secara manusiawi, ya, kita merasa ya Allah susah ya ternyata gitu, ya. Tapi itu semua khaira, akan menghasilkan khaira, ya. Termasuk Bapak Ibu kita mengkaji seperti ini, bermajelis seperti ini, ya, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullahu fiman indah. Masya Allah, Rasulullah SAW menjanjikan bagi siapa yang berkumpul, ya, bermajelis, berijtima untuk urusan Quran, ya, dibacakan di dalamnya ayat Quran, kemudian dibahas, dikaji bersama, maka ada 4 balasan, ya, illa nazalat alaihimus sakinah, ya, diturunkan sakinah yang sangat banyak melimpah, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan juga diliputi oleh rahmat Allah, ya. Kemudian wa hafathumul malaikah, yang ketiga adalah para malaikat itu datang berbondong-bondong mengelilingi majelis yang hadir di situ, ya. Teknisnya juga walau alam seperti apa, ya. Tapi hadisnya begitu, dan para malaikat itu karena makhluk yang suci akan mensucikan orang yang hadir di dalamnya. Karena makhluk yang mulia itu akan memuliakan orang yang hadir di majelis itu. Dan yang didoakan tentu yang baik-baik oleh para malaikat itu. Yang keempat, Allah bangga dengan mereka yang hadir untuk mendengarkan, ya, atau menikmati makdubatullah, ya, hidangan dari Allah ini, ya, begitu. Dan ini Bapak Ibu sekalian, datang di majelis Al-Quran, ya, itu adalah suasana yang sangat dirindukan, ya, saat Allah menceritakan bagaimana penyesalan dari para penghuni neraka, ya, bisa kita baca di surat Al-Mulk, ya, di halaman pertama. Mereka menyesali dan berharap, ya, sekiranya di dunia itu banyak datang ke majelis, kemudian banyak mendengar. Wa qalu law kunna nasma' aw naqil, ya, nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ya, sekiranya dulu di dunia, ya, Masya Allah. Ini punten ini yang coret-coret. Nah, ya, sebentar, saya lupa settingannya supaya enggak coret-coret. Itu di mana ya? Oh, di host ya. Ya, baik, saya lanjutkan. Mungkin anaknya ya, Bapak Ibu ya, coret-coret di screen ya. Ya, jadi
begitulah ya Rasulullah SAW menyampaikan bagaimana khairoknya majelis Al-Quran. Ya, begitu banyak balasannya. Tapi nggak ada sedikit pun yang ceritanya balasannya tentang duniawi ya. Ya, apakah yang datang nanti dapat berkat, ya, maka yang datang nanti bertambah depositonya dan macam-macam, itu nggak ada. Saking rendahnya ya nilai dunia itu sehingga tidak dijadikan balasan dengan Al-Quran. Ya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian menunjukkan bagaimana hubungan yang begitu kuat antara orang bertakwa itu dengan Al-Quran, ya. Dan pengalaman hidup beliau, pengalaman hidup mereka dengan Quran, itu yang kemudian memberikan jawaban-jawaban yang spesifik, jawaban-jawaban yang unik. Gitu ya. Jadi kalau ditanya, apa yang sedang kamu baca? Kalau kita pengalaman bahwa Al-Quran itu ya, sempat memberikan solusi ya bagi kehidupan kita, maka kita akan jawab, saya sedang membaca hudan, petunjuk. Kalau Al-Quran itu menjadi obat saat kita galau dan sebagainya, maka kita bisa jawab, saya sedang membaca Syifa. Ya, Syifa ulima fis sudur, obat yang ada di dalam dada. Ya, ini kan sering kita baca ya, sering kita lewati ayat ini ya. Tapi memang perlu ada latihan-latihan untuk bagaimana kita bisa menangkap pesan-pesan yang ada di dalam ayat-ayat ini ya, sehingga kita bertambah ya tidak hanya pahala baca tapi juga bertambah pemahaman, bertambah hudan dan cahayanya. Baik. Nah, selanjutnya ya kalau kita buka juga ya penjelasan ya Al-Qur'an dan Al-Hadis ya. Ya, paling tidak ada 3 poin ya yang mungkin bisa saya share ya tentang balasan dari Al-Quran itu ya yang terkait dengan khairat tadi ya, kebaikan-kebaikan tadi. Yang pertama adalah balasan setiap huruf ya. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanah bi asyri amsalihha. Wah ini udah sering kita dengar ya. Wal hasanah bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun wa lam harfun wa mim harfun. Barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Qur'an, maka balasannya berapa? Ya, balasannya adalah 1 kebaikan dikalikan 10. Ini Rasulullah hebat banget ya. Tidak ada janji dari MLM, multi level marketing ya, yang menjanjikan keuntungan 10 kali lipat ya, nggak ada ya. Ini Rasulullah hebat banget mengalahkan hitung-hitungan MLM ya setiap zaman ya. Jadi 1 kebaikan dikalikan 10. Ya, dan Rasulullah mencontohkannya adalah alif lam mim. Barang siapa yang membaca alif lam mim itu bukan 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Ya, pertanyaannya kenapa alif lam mim gitu kan? Ya, kenapa bukan barang siapa yang membaca misalnya Alhamdu gitu. Barang siapa yang membaca Ar-Rahman gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kenapa Rasulullah memakai huruf muqatta'ah, memakai alif lam mim dalam hadisnya? Karena siapapun yang membaca alif lam mim itu nggak ada yang bisa pasti mengetahui artinya apa. Ya. Wallahu a'lam ya, hanya Allah yang mengetahui, lebih mengetahui apa maknanya. Jadi siapa yang membaca Al-Qur'an ya meskipun tidak paham atau belum paham apa yang dibaca sebagaimana alif lam mim tadi, maka balasannya sesuai dengan hadis tadi. 1 huruf, 1 kebaikan dikalikan 10. Jadi bukan 1 huruf 10 kebaikan ya, 1 kebaikan nah itu dikalikan 10. Ya, Masya Allah ya, ini tidak ada amalan yang menjanjikan balasan pahala ya sebagaimana balasan membaca ya 1 huruf dalam Al-Qur'an itu. Ya. Misalnya siapa tadi Ustadz Anwar nih. Ustadz Anwar baca ya. Itu untuk baca alif lam mim itu kan 1 kebaikan dikali 10 jadi 30 tuh ya.
Ya. Untuk menandingi balasan dari alif lam mim, membaca alif lam mim, ya kita harus cari tuh 30 amalan, 30 amal soleh. Ya. Belum lagi amal yang butuh modal gitu ya. Ya katakanlah amalnya nggak butuh modal apapun ya. Ya apa itu ya? Amal yang tidak butuh modal ya, kira-kira. Tidak butuh duit. Senyum ya, Bapak Ibu ya. Senyum itu kan sodakoh ya, nggak butuh modal ya. Paling juga lapang dada aja. Kalau ketemu orang yang masih kehel, masih kesel, ya kita agak berat senyumnya ya. Tapi ya masih bisa lah gitu. Ya, tapi kan untuk menyaingi alif lam mim itu berarti harus ketemu 30 orang gitu. Ketemu satu senyum gitu ya. Baru satu ya, ketemu lagi 2 senyum. Ketemu 10 orang ya baru menyaingi A gitu ya, alif lam mim ya, A gitu ya. Alif baru baca alif ya tersaingi dengan 10 orang yang kita kasih senyuman. Nggak boleh kita ketemu pohon senyum itu, itu jadi pertanyaan ya. Ya, ketemu tembok senyum ya. Saking pengen menyaingi ya kebaikan alif lam mim ya, bacaan alif lam mim. Walau alam ya seperti itu ya. Ya, jadi tidak ada yang ya menyaingi balasan dari membaca setiap huruf Al-Qur'an. Ya. Yang kedua terkait dengan keberkahan ya. Jadi kalau kita buka Bapak Ibu di dalam Al-Qur'an itu ada kata istilahnya adalah mubarok ya. Ya, mubarok gitu. Ya. Bisa mubarokun, bisa mubarokan ya, apapun ya. Itu di dalam Quran artinya adalah yang dipenuhi dengan keberkahan, yang manfaatnya sangat banyak, itu adalah mubarok. Dan ada 12 kali ya. Dalam seluruh Al-Qur'an itu kita temukan mubarok yang artinya tadi ya, penuh keberkahan. Dan diantaranya adalah tentang tempat yang mubarok ya. Ya, tempat yang mubarok ya. Apa tempat yang mubarok itu? Masjidil Haram. Ya, itu di surat Ali Imran ya. Ya, Ali Imran ayat 90-an lah ya. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Jadi rumah ibadah yang pertama kali dibangun ya itu di Bakkah ya, di Mekah ya. Itu yang disebutkan dengan mubarokan. Ya, jadi sholat di Masjidil Haram karena tempatnya adalah mubarok, maka sholat di sana nilainya itu lebih besar dibandingkan sholat di masjid-masjid yang lain. Ya, 100.000 kali ya. Ya, sholat di masjid yang biasa ya, 100.000 kali gitu. Ya, bayangkan ya. Hebatnya keberkahan tempat yang diistilahkan dengan mubarok. Bakkata mubarokan. Ya. Kemudian juga istilah mubarok itu kita temukan juga untuk penyebutan pohon ya. Syajarah mubarakah. Itu di surat An-Nur ya. Ya, di surat An-Nur ayat 35 yang awal ayatnya Allahu nurus samawati wal ard masalu nurihi kamiskatin fiha misbah al misbahu fi zujaja azujajatu ka'annaha kaukabun durriyyu yuqadu min syajaratin mubarakatin. Nah, di sini. Jadi cahaya Allah itu, itu ada perumpamaan di situ, ya. Perumpamaan tentang cahaya Allah itu ibarat miskat, ya. Itu ada miskat itu ada cekungan itu di tembok yang ditempel itu lampu, ya. Kalau sekarang nggak usah pakai cekungan ya, Bapak Ibu. Mungkin ada lampu apa tuh yang supaya fokusnya di atas tuh. Jadi pakai lubang dulu ya, kemudian baru masuk si lampunya di situ, jadi terfokus cahayanya lebih kuat. Ini cerita tentang nur, ya, tentang cahaya Allah, dan bahan bakar dari pelitanya, ya, dari si lampunya itu bahan bakarnya adalah minyak yang berasal dari ya, syajarah mubarakah, ya, dari pohon yang mubarakah. Ya, pohon apa itu? Zaitun.
Ya, zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyatin. Ya, jadi pohon zaitun Bapak Ibu sekalian itu disebut dengan pohon yang mubarak. Ya, ya silahkan dicek ya. Saya coba iseng-iseng ya cari informasi. Ya, mulai dari manfaat minyaknya dalam urusan kuliner, yaitu sehat, ya, tidak menyebabkan kolesterol, ya, sampai ke bumbu masak, sampai ke urusan kesehatan, ya, Bapak Ibu, sampai ke urusan kosmetik, ya, kecantikan. Jadi tidak kurang dari 30 manfaat ya, pohon zaitun itu. Masya Allah ya. Ya, tidak ada pohon yang lain yang manfaatnya sebanyak itu gitu ya, pohon zaitun. Allahu Akbar. Itu sajarah mubarakah. Juga bicara tentang tempat ya, tempat tadi sudah, tentang waktu. Waktu yang ya, dipenuhi dengan keberkahan itu ya, itu adalah waktu yang diturunkannya Al-Qur'an. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Nah, jadi ada fi lailatil qadri, ya, itu di surat Al-Qadar. Ada lagi fi lailatin mubarakatin. Itu di surat Ad-Dukhan, ya, surat ke-44 ayat ketiga. Ya, jadi malam yang dipenuhi keberkahan itu saat diturunkannya Al-Qur'an di malam itu. Lailatul Qadar. Ya. Bagaimana keberkahan yang ada di malam itu kan khairum min alfi syahrin. Itu malam yang ketika orang itu ibadah di malam itu, maka nilai ibadahnya itu lebih baik daripada ibadah sepanjang 1000 bulan atau 83 tahun. Masya Allah ya. Lailatul Qadar itu. Ya. Bayangkan Bapak Ibu. Itu semua cerita tentang apa? Cerita tentang mubarak. Cerita tentang mubarak. Tadi saya katakan ada 12 kali ya. Dalam Al-Qur'an ada 12 kali ya disebut mubarak. Di antaranya waktu, tadi tempat ya. Nah, kemudian juga tadi pohon ya, zaitun ya. Nah, sedangkan penyebutan kitabun mubarak ya, yaitu tentang Quran disebutkan kitabun mubarak, itu disebut sebanyak 4 kali. Dan ini paling banyak. Penyebutan Al-Qur'an sebagai kitab mubarak. Ya. Jadi sebagaimana tadi Masjidil Haram, maka Al-Qur'an juga seperti itu balasannya. Ya, sebagaimana pohon zaitun yang manfaatnya juga luar biasa, maka Al-Qur'an juga seperti itu. Kitabun mubarak. Jadi Bapak Ibu, kita jangan hanya memaknai Al-Qur'an masih di level ini. Urusan pahala saja. Ya, itu udah selesai buat kita lah. Tapi bagaimana kebaikan-kebaikan Al-Qur'an itu bisa kita akses, ya, bisa kita buka. Ya, nah tentunya bagaimana supaya kita ya, siap memberikan pajak yang lebih besar, siap memberikan ya, usaha yang lebih besar untuk Al-Qur'an ini. Ya, di dalam sebuah hadis disebutkan, man syagolahul Qur'an an dzikri wa mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tiyas sa'ilin atau kama qala Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah bersabda, barang siapa yang hidupnya disibukkan oleh Quran, ya, sampai-sampai dia nggak sempat banyak doa meminta kepada Allah, maka orang yang seperti ini Allah janjikan, ya, kata Rasulullah, akan diberikan pemberian ya, oleh Allah yang lebih baik, ya, afdol, ya, lebih baik daripada orang-orang yang punya kesempatan berdoa dan meminta. Ya, Masya Allah ya. Jadi karena target baca ya 1 hari ya, Ramadan ini 2 juz misalnya. Jadi nggak sempat doa yang banyak, ya, tapi Allah akan mengganti dengan pemberian yang lebih banyak, lebih afdol dibandingkan orang yang punya kesempatan doanya lebih banyak. Ya, nah ini. Jadi intinya bagaimana kita punya semangat ya untuk menambah waktu kita, kebersamaan kita dengan Al-Qur'an itu. Itulah yang akan menghasilkan keberkahan. Baik, yang ketiga ini tentang ditinggikannya derajat ya dengan Al-Qur'an, dan ayat Qur'annya juga menyebutkan hal itu ya. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Jadi Allah menginginkan dengan biha, haknya itu kembali kepada ayat-ayat Qur'an ya. Ya la rafa'na ya.
Allah ingin mengangkat ya derajat orang-orang itu dengan ya sebabnya adalah Al-Qur'an. Ya. Dan memang begitulah ya kesibukan dengan Quran itu Bapak Ibu. Saya katakan tidak sekedar urusan pahala, tapi membaca atau membaca ya katakan dalam sholat sempat ya witir, membaca sebagian dari hafalan kita di witir itu, nah itu akan menghasilkan peninggian derajat dari Allah dalam bentuk apa? Ya, nanti akan diberikan ketenangan, diberikan sakinah, jadi lebih jelas ya, berpikirnya lebih tenang dalam menentukan keputusan. Kemudian juga bagaimana cita-citanya itu akan lebih tinggi gitu ya. Kalau orang itu ya ketika pandemi datang ya rebutan untuk nimbun ya, nimbun bahan makanan ya waktu awal-awal pandemi, tapi orang yang ya disibgoh diwarnai ya dengan nilai-nilai Al-Quran, dia justru punya semangat untuk ngebantu orang, bukan nimbun. Itu kan lebih tinggi itu secara ya apa isi kepalanya, isi hatinya ya. Ya, daripada orang yang ketakutan menyelamatkan diri sendiri kemudian dia nimbun ya dengan alasan itu. Ya. Nah, Bapak Ibu ya testimoni dari orang-orang yang katakanlah bertambah ya kesibukan dengan Qur'annya dengan urusan menghafal Qur'an. Itu ternyata dengan berupaya ya ngulang-ngulang ayat, meskipun pertambahannya nggak begitu memuaskan gitu ya, setahun mungkin nambah cuma 1 juz misalnya atau 1 surat, gitu. Tapi semuanya ya mengalami bagaimana kesibukan dengan Quran itu membuat jiwanya itu sudah tidak tertarik lagi dengan al-mubahat, hal-hal yang boleh, ya, apalagi yang maksiat ya itu pasti akan dengan sendirinya akan terkanter ya, akan dilawan ya dengan kesibukan dengan Qurannya itu. Ya, lisannya jadi punya rem untuk ngomongin orang lain, telinganya juga jadi tidak suka untuk mendengarkan ya obrolan yang tidak berguna, termasuk hiburan-hiburan yang sifatnya boleh, ya. Hukumnya boleh, mubah. Ya, mungkin nonton apa ya? Kalau dulu sih India ya, kalau sekarang kan drama Korea misalnya. Ya, itu Masya Allah ya, ibu-ibu yang menghafal itu begitu. Ustaz, saya sekarang udah sekian bulan nggak tertarik tuh sekedar nonton ya sinetron dan sebagainya. Itu kata mereka ya. Jadi itulah cara Allah mengangkat orang itu gara-gara urusan Quran. Ya, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yada'u bihi akharin. Jadi Allah itu meninggikan suatu kaum gara-gara Al-Quran. Dan juga merendahkan suatu kaum gara-gara Quran juga. Ditinggikan karena mendekat kepada Quran, direndahkan karena menjauh dari Quran. Nah ini ya. Insya Allah. Sampai jam berapa panitia? Itu baru 1 poin ya, tentang khaira. Ya, berikutnya saya ingin ngasih ilustrasi yang lain. Kalau tadi kan foto ya, foto ibu-ibu yang sedang baca khaira ya. Nah, sekarang di zaman sekarang ya, di zaman now, kalau kita berperjalanan, kita punya tujuan ke lokasi yang tertentu, biasanya meskipun kita sudah hafal perjalanan ke lokasi itu, biasanya kita buka Google Map ya, buka Gmap atau apapun itu namanya ya, peta ya, dan kita setting ke tujuan kita. Ya, tujuannya apa? Supaya kita bisa mengestimasi ya, memperkirakan berapa waktu yang dibutuhkan sampai ke tujuan. Supaya kita mendapatkan informasi kemacetannya di mana saja, di titik yang mana. Supaya kita juga punya alternatif ya, rute yang lebih cepat. Ya, itu kan sudah menjadi kekinian, kedisinian ya. Kita buka map itu. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada saudara-saudara kita di Palestina sana, ya. Mereka
menyebut Al-Quran itu dengan istilah peta. Kalau tadi kan khiro, nah ini dengan istilah peta. Al-Quran bagi mereka adalah kharitatul hayah, ya, peta kehidupan. Ini saya renungkan, ya Allah, ya kita ini kan, saya kemarin ke daerah Cimindi ya, dari lokasi saya itu lumayan agak jauh. Saya di Bandung Timur, ya, Cimindi itu sudah lewat ya, sudah mau masuk ke Cimahi ya. Saya pakai map juga. Dan itu kan setiap berapa meter itu sudah ada update informasi dari map itu. Kita lihat lagi, kita plototin, oh iya benar perjalanannya, oh benar-benar. Setiap belokan, sebelum sampai belokannya itu sudah ada yang ya suara yang memberikan informasi. 300 meter lagi, belok kanan. Oh, terus itu. Kan begitu ya, bayangkan Bapak Ibu, itu teknologi yang dibuat oleh manusia dalam rangka untuk ya memberikan keselamatan dalam perjalanan, memberikan juga kenyamanan, dan memberikan berbagai macam informasi yang dibutuhkan untuk sampai ke perjalanan itu. Dan Allah ya sudah menurunkan kharitatul hayah itu kepada kita, yaitu Al-Qur'anul Karim. Ya. Nah, inilah yang tadi kita baca ya di ayat 185. Ya. Juga di awal Al-Baqarah kan, Alif Lam Mim dzalikal kitab hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin, petunjuk. Ya. Ya, hudan itu ya petunjuk tadi. Seperti map tadi ya, seperti peta. Ya. Jadi kalau kita ke map itu kita ya tengok, kita lihat kembali, ya kita cek lagi perjalanan kita, maka seharusnya kepada Quran juga demikian. Ya, ini sikap kita ya, dalam urusan ekonomi bagaimana? Sikap kita dalam urusan birrul walidain bagaimana? Ya, itu hebat Bapak Ibu, bagaimana arahan Allah tentang birrul walidain ketika usia manusia itu sampai di usia 40 tahun. Arba'ina sanah. Ya, di surat Al-Ahqaf ya, arba'ina sanah. Ayat 15 ya. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Ya. Kenapa disebut 40 tahun? Nah, kita ibarat berperjalanan ya. Ini saya sudah lewat 40 tahun itu. Itu disebutkan tuh usia 40 tahun khusus tentang birrul walidain. Ya, karena apa? Di usia 40 tahun itu si anak sudah punya keluarga sendiri. Ya, di usia 40 tahun itu biasanya ya seorang itu sudah mencapai pada kematangannya. Di usia 40 tahun secara ekonomi itu juga sudah stabil. Di usia 40 tahun itu sedang sibuk-sibuknya. Justru itulah usia yang sangat penting ya, menurut Allah untuk tetap memberikan perhatian kepada kedua orang tuanya, birrul walidain. Ngeri ya sebetulnya kalau kita tidak baca dengan alasan kesibukan, kita tidak mengunjungi bagi yang masih hidup ya orang tuanya, kita tidak meneleponnya, nge-WA-nya gitu, ngeri. Allah sudah ngingetin arba'ina sana. Ya, makanya kalau kita tidak balik lagi melihat map ya, peta Al-Qur'an kita sudah lewat kemana ternyata banyak yang tercecer. Ya, mungkin kita jadi stuck ya. Kita jadi terjebak kemacetan yang kita nggak bisa keluar di situ gitu. Ya, padahal Allah sudah ngasih tahu sebelumnya. Gitu. Nah ini kan ya perlu kewaspadaan yang dibantu dengan kita baca kembali Al-Quran kita. Ya, belum lagi Al-Quran juga disebutkan sebagai kalla innaha tadhkirah, ya, sebagai tadhkirah, ya peringatan. Tadi ya kalau saya naik mobil nih, bawa mobil, ya Bapak Ibu bawa mobil, ya itu kan ya, kendaraan itu sudah dilengkapi dengan berbagai macam perangkat untuk menjaga keselamatan, ya dan tergantung kecanggihan ya sebetulnya, tergantung kecanggihan. Jadi kalau ya pakai mobil yang sudah agak sepuh gitu ya. Itu nggak ada itu bunyi-bunyi kalau seatbeltnya nggak dipakai gitu ya,
Nggak ada tuh bunyi-bunyi apa namanya kalau di depan atau di belakang sudah mau kena nabrak-nubruk ya. Nggak ada. Tapi yang hari ini teknologi untuk memberikan tadkirah bagi si pengemudi ya kendaraan itu sudah sangat lengkap. Seat belt ya. Kalau nggak dipakai seat beltnya ya itu biasanya nggak jalan si mobil itu, si kendaraan yang sekarang ini. Karena itu demi keamanan si pengendara. Ya, jadi kalau belum dipasang itu nggak mau jalan kendaraan. Ya, belum lagi nanti sensor ya, tidak hanya bunyi tapi ada videonya. Misalnya. Ya, itu kan tadkirah yang buatan manusia. Ya, seperti itu. Dan macam-macam. Nah, Al-Quran sebagai tadkirah supaya kita sensitif ketika ada bahaya. Ya, ini sudah mau dekat-dekat nih, hati-hati gitu. Ya, seperti itu. Baik. Ya, Bapak Ibu sekalian, itu yang kedua ya. Jadi bicara tentang Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai peta, juga memberikan cahaya. Ya. Al-Quran sebagai nur. Ya. Al-Quran sebagai tadkirah. Ya, seperti itu. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, saya ingin juga kita mengulang kembali bacaan kita terhadap ya peringatan Allah tentang tadabbur. Ya. Afala yatadabbarunal Qur'an. Maka kenapa sih mereka tidak berpikir lebih mendalam ya tentang Al-Qur'an ya. Tadabbur itu kita kenal dubur ya Bapak Ibu. Dubur itu sesuatu yang ada di belakang tapi nempel gitu. Ya kemana-mana ngikut. Ya, tadabbur itu begitu. Ada dampak ikutan gitu. Ya, tadabbur itu gitu. Dan ini lebih mendalam lagi ya, memikirkan lebih dalam lagi ya. Apakah lebih lama lagi ketika membaca ayat-ayat Quran itu tadabbur. Ya, bisa menjadi lebih lama membaca ayat Quran itu tadabbur itu dengan cara apa? Membaca terjemah, merasa penasaran, memunculkan pertanyaan, merefleksikan dalam pengalaman hidupnya, mencari solusi, kemudian meminta kepada Allah, ya Allah saya belum paham nih ayat ini gitu. Itu juga bagian tadabbur. Sampai nanti upaya untuk memahami bahasa Arabnya, karena itu kan dari bahasa Arab langsung. Ya. Ya. Jadi belajar bahasa Arab Al-Qur'an untuk Al-Qur'an ya. Bukan untuk baca kitab gundul ya, bukan untuk membaca yang lain-lain tapi belajar bahasa Arabnya untuk tujuannya adalah memahami Quran. Maka belajar bahasa Arab untuk memahami Al-Quran itu akan mendapatkan jaminan kemudahan dari Allah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Saya dulu pengalaman ya udah bercabang-cabang gitu ya, pengen belajar bahasa Arab itu conversation ya, muhadasah. Ternyata emang clear gitu ya, kita ngebul gitu ya. Yang pernah juga untuk belajar baca kitab meskipun ya adalah dampaknya. Tapi ternyata ketika kita tujukan kepada ya belajar memahami Quran, ternyata bahasa Arab itu dimudahkan oleh Allah. Ya, ini bukan promosi ya. Alhamdulillah saya juga sharing pengalaman belajar bahasa Arab Al-Quran ini dengan program online ya. Jadi dari pandemi ini ternyata bisa ya. Alhamdulillah ya. Jadi bahasa Arab Al-Quran dan alhamdulillah ya sudah sekian banyak angkatan ya, sudah 5 angkatan dan dari mana-mana ya. Dan alhamdulillah saya merasakan kemudahan-kemudahan itu. Baik. Nah, Bapak Ibu, ya, tadabbur ini luar biasa akan memberikan energi buat kita semua, ya. Energi yang istilahnya kan kita ini seolah-olah dalam perjalanan kehidupan kita itu kan harus mengisi dengan nilai-nilai ibadah, mengisi dengan amal soleh gitu. Ya. Dan amal soleh itu kan tingkatannya banyak, ya. Ada yang mungkin levelnya dengan modal yang ala qadrihi, ya, ala kadarnya, kita bisa melakukan amal soleh itu. Tapi juga ada amal-amal soleh yang membutuhkan upaya lebih banyak, pengorbanan yang lebih besar. Gitu. Ya. Nah, Bapak Ibu, ya, tadabbur yang disebutkan dalam ya, Al-Quran sebanyak 2 kali, ya, itu hanya disebut 2 kali. Pertama di surat An-Nisa, ayat 82. Yang kedua di surat Muhammad, ya, ayat 24. Ya.
Kalau di An-Nisa itu kan afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Sedangkan di Muhammad itu afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Ya. Tapi yang menarik, posisi ayat tentang tadabur ini di dalam Al-Qur'an itu. Jadi di surat An-Nisa ayat 82, ternyata sebelum ayat itu, sebelum ayat keempat, ayat ke-82 ini, itu ada ayat tentang jihad. Sesudahnya juga ada ayat tentang jihad. Ya, silahkan ceklah ya. Alladzina yu'minuna, alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Nah, itu ayat sebelumnya. Ya. Sedangkan ayat sesudahnya mungkin 84 atau 85 ya. Wa qatil fi sabilillah, itu perintah lagi berjihad. Wa haridil mu'minin ya. Jadi tadabur itu posisinya ada di tengah-tengah amal jihad. Jadi ini adalah energi. Energi untuk melakukan amal yang membutuhkan pengorbanan ya, jiwa dan harta. Ya, bagaimana dengan di surat Muhammad? Surat Muhammad ini ada nama lainnya Bapak Ibu. Ini surat yang dikenal dengan nama Al-Qital. Surat Muhammad ya, namanya adalah nama lainnya surat Al-Qital. Perang gitu surat Muhammad itu. Fa idza laqitumul ladina kafaru fadharbar riqab. Wah, itu dalam peperangan tuh kalau ketemu dengan musuh orang kafir maka penggal lehernya. Wah, itu kan riya ayat. Itu dalam suasana peperangan. Nah, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha, itu posisinya ada di tengah surat. Di tengah surat itu. Jadi ini adalah energi dalam beramal. Ya, kenapa harus dengan tadabur Quran? Tadabur Quran, tadabur Quran. Ya. Semoga bisa dipahami ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kita lihat contoh mungkin sampai jam 11 ya maksimal ya. Ya, kita lihat contoh bagaimana kekuatan tadabur Al-Qur'an ini yang kita baca dalam sejarah. Ya. Nah, adalah seorang sahabat, ya, namanya Abu Thalhah, ya, radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang sahabat yang selalu mengikuti semua episode perjuangan Rasulullah SAW, mengikuti semua peperangan yang dialami, tidak hanya mengikuti, tapi juga menunjukkan ya, kepahlawanannya. Contohnya saat perang Uhud, ya, di mana ada episode kaum muslimin ya, terpukul, mundur, dikabarkan Rasulullah wafat, semuanya kocar-kacir. Nah, hanya beberapa sahabat saja yang masih tetap bersama Rasulullah, menjaga Rasulullah. Dan diantaranya adalah Abu Thalhah. Ini Abu Thalhah. Gitu ya. Terus itu sampai perang Tabuk, semuanya dia ikuti. Rasulullah wafat, ya. Abu Thalhah masih hidup. Ya. Afwan Ustadz, sebelumnya ya. Waktunya 5 menit lagi Ustadz. Oke. Ya, siap. Oke. Jadi sampai Khalifah Abu Bakar, dia masih hidup. Khalifah Umar masih hidup. Sampai Khalifah Utsman bin Affan, beliau hidup saat ada ajakan jihad, perang dengan melewati lautan, beliau juga ikut. Gitu. Padahal usianya udah sepuh ya, 90 tahunan. Sampai diprotes oleh anak-anaknya, ayah kan sudah selalu ikut, udah kami aja mewakili gitu ya. Maka Abu Thalhah itu membaca ayat ini sebagai tadaburnya. Infiru khifafan wasiqalan wajahidu bi amwalikum anfusikum fisabilillah. Ya, ayatnya begini gitu kata Abu Thalhah. Kalian itu yang khifafan masih muda, aku ini yang siqalan gitu. Aku yang udah berat ini ya langkah berat gitu ya. Ya, tetap akhirnya Abu Thalhah berangkat dan disitulah mendapatkan syahidnya dalam suasana juga sedang berpuasa. Ya. Gara-gara apa? Ya, mentadaburi ayat ini. Afala yatadabburun Quran dengan ayat infiru khifafan wasiqalan. Jadi energi begitu ya, tidak ada istilah pensiun, apalagi pendi ya, pensiun dini dalam urusan membela agama Allah ya. Maka jadikanlah ya, Al-Qur'an sebagai energi kita untuk beramal ya. Baik, saya kira itu
Ya, contoh yang lain yang terakhir adalah ini di surat Abasa ya. Ini kisah tentang Abdullah bin Umi Maktum yang karena cinta dengan Quran, yang sudah ketagihan dengan Quran, beliau sampai mendatangi Rasulullah, nggak peduli Rasulullah sedang ada kelas private dengan para pembesar Quraisy ya. Tapi itu karena keinginan untuk yazakka, keinginan untuk yatadzakkaru fatanfa'ahu dzikra, beliau datang dan keterbatasan yang dimiliki oleh Abdullah bin Umi Maktum itu tidak menghalangi dari prestasi amal soleh dengan energi Qur'annya itu, semangat beral-Qur'annya itu, sehingga beliau tercatat menjadi satu dari 2 muadzin Rasulullah SAW. Bayangkan dia buta, tapi dia menjadi muadzin Rasulullah. Bagaimana itu kalau tidak komitmen dengan waktu-waktu sholatnya? Inilah energi dari Quran ini. Baik, demikianlah Bapak Ibu sekalian yang bisa kita bahas, insya Allah ya, semoga menambah berbagai macam khairah bagi kita, dan khususnya juga Allah tambahkan ar-rusydu ya, tambahkan juga hidayah untuk bisa sampai mengamalkan apa yang sudah Allah berikan kepada kita semua ya. Barakallahu. Amin amin ya rabbal alamin. Wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran pada Ustadz Agus Subagio, anak kira dari Jawa gitu ya, karena namanya Agus Subagio, ternyata orang Sunda. Asli di Bandung. Asli di Bandungnya. Mohon Ustaz. Biasanya mah pakai A, Agus Subagia gitu, ya Agus Subagio. Ya. Sekali lagi kami ucapkan banyak-banyak terima kasih pada Ustadz. Mudah-mudahan ilmu yang Ustadz telah sampaikan tentunya bermanfaat sekali buat kita semua, Ustadz. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Baik, untuk selanjutnya dimohon kepada para peserta agar bisa mengisi link Zoom daftar hadir ya yang sudah di-share di chatting Zoom. Mohon agar mengisi absensi, dan kepada peserta MHQ yang Ikhwan, ini yang 11 orang nih, dimohon tidak keluar dari Zoom meeting ini. Adapun yang Pak Eri, ya? ada ini tanya jawab 10 menit. Oh gitu, jadi dihabiskan sampai jam 11 gitu ya? Tanggung. Oke dah kalau gitu. Gimana? Ya, tapi mungkin gimana Ustaz Anwari? Dibuka pertanyaan. Iya. Materinya bagus. Harus ke ketua panitia itu. Kalau saya sih ngikutin sunan acara 10.45 kita mulai MHQ. Oh gitu. Ya, kalau lihat sunan acara 10.45 kita mulai MHQ-nya. Gimana ketua panitia? Ada tanya jawab nggak? Baik, insya Allah karena waktunya sudah kita sepakati, kita lanjut pertemuan dengan Ustadz Agus di lain kesempatan insya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih, jazakallah Ustadz Agus. Hatur nuhunnya, masya Allah ini. Sami-sami Ustadz. Orang di Sunda Barakallah Ustaz, jazakallah khairan. Halo Ustaz Agus. Ya. Hatur nuhun Ustaz. Sakantenan izin pamit ya. Insya Allah nantilah ditindaklanjuti khusus Dewan Juri ketemu langsung dengan Ustadz Agus nih, masya Allah. Insya Allah ya. Hatur nuhun sadayana. Hatur nuhun Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tapi untuk selanjutnya mungkin yang akan lebih banyak berbicara di sini para Dewan Juri. Silakan. Karena kebanyakan yang dari Ikhwan ini yang tidak ikut ya, melainkan mungkin besok MHQ-nya. Ya. Silakan ditindaklanjuti para Dewan Juri. Ya, Mr. Heri, Ustadz Heri, jazakumullah. Selanjutnya dengan hormat kepada seluruh peserta yang Ikhwan, ada 12 tadi Ustadz ya, udah nambah tadi. Ya, ada 12. Yang Ikhwan tetap di Zoom ini. Yang Akhwat silakan dengan hormat untuk berpindah ke Zoom dari juri ya, juri Akhwat. Ustazah Muhammadah mungkin nanti atau Ustazah Yani akan membuat linknya. Untuk yang Akhwat bisa berpindah ke link Zoom Dewan Juri Akhwat. Karena yang Ikhwannya pakai Zoom dari Ustadz Maudin tetap di sini, yang Ikhwannya ya.
Kemudian untuk yang Dewan Juri Akhwat dan peserta Akhwat,